Assalamualaikum Pak, namanya siapa Pak? Oh, nama saya Ah, Pak Dodi Hidayat, Pak. jadi Bapak udah lama tinggal di sini ya Pak? Ya, mungkin kalau lama sih belum begitu lama ya, Hmm. kurang lebih bangsa hampir 30 tahun. Hampir 30 tiga tahun puluh di sini, tahun. berarti udah tahu betul ya di sini itu apa informasinya seperti apa ya. Iya. Jadi untuk apa namanya Sumur Kondang Emas ya Pak? Iya, Sumur Nah, Kondang Sumur Kondang Emas. Emas ini gimana Pak ceritanya dulu Pak? Jadi kalau masalah cerita dulu ya memang ini memang tempat nyuci baju apa dulu kan Hmm. warga di sini waktu musim kemarau pernah dulu 7 tahun ya. Sama Hmm. sekali di kampung sini itu nggak ada air, Pak. Nggak ada air, semua warga katanya nih, Ya. kata orang tua saya, warga tersebut diantara mandi atau cuci pakaian ngambil air dari sini semua. Jadi waktu itu musim kemarau, tapi si apa sumur ini tidak kering sama sekali. Tidak kering sama sekali. Dan menjadi sumber air untuk warga setempat itu. Betul. Itu apa Pak yang bikin dia tidak kering itu? Apakah ada unsur gaibnya atau hanya kebetulan apa fenomena alam saja itu Pak? Ya ada kemungkinan bisa juga seperti itu, Hmm. juga bisa karena masih banyak pohon-pohonan macam ibarat bambu ya. Ya. Itu bambu kan bisa menyuburkan air juga. Hmm. Termasuk pohon-pohonan yang lain kan gitu. Sedangkan di bawah tersebut kan bebatuan. Maka dari itu nggak seperti zaman sekarang kan kata kasarnya pohon-pohonan sering ditebang apa, nah akhirnya kan kalau musim kemarau air kekurangan, musim banjir sekaligus kebanjiran. Nah itulah di Iya, situ betul. kesalahannya kita. Tapi kalau sampai sekarang sumur itu ya nggak pernah kering ya sampai Belum sekarang pernah ya, kering. walaupun musim kemarau ya kan. Iya. Nah kalau dari sungainya itu kan dia di pinggir sungai itu di Kali Sabi ya. Iya. Nah, kalau banjir apakah sungai itu masuk ke sumur itu airnya Bisa, atau bisa sampai bisa, masuk ke air bisa sampai sumur itu ya. masuk. Dan berarti sumur ini akan rata dengan sungai ya Betul. waktu itu. Nah, selain itu apa lagi Pak informasi yang ada di sekitar? Jadi yang sebetulnya mah yang dibilang sumur kondang emas tersebut ada kalau kita arahnya hadap gimana ya? Timur ya. Posisinya timur. Sebelah kanan itu sumur yang sebenarnya itu, cuman sebesar begini doang. Itu yang dulu sering kepake yang itu. Oh jadi sumur yang besar di belakang pohon itu bukan sumur aslinya malahan? Bukan, yang aslinya sebelah sini. Dan sekarang masih ada sumurnya? Masih ada. Masih ada, Masih tapi ada, kecil. cuman kecil, cuman udah hampir tertutup kotoran rumput atau apa gitu ya. Karena pernah dulu juga ya warga sini ya Big Boss yang punya showroom tuh Pak Cimang. Dulu kalau bisa udah saya biayain supaya air kotoran jangan masuk, kita pasang semen atau pasang itu ya, dipasang aja. Gorong-gorong gitu ya, Iya. dicincin gitu ya. Nah sedangkan sama penghuninya tersebut nggak mau, nggak ngizinin dia, nggak boleh. Oh, sama si gaibnya. Iya, nggak mau. Alasannya kenapa itu nggak Ya, boleh? alasannya dia pengen alami seperti biasa aja. Oh, begitu. Gitu. Kalau memang dia mengizinkan ya pasti udah kita bangun lah. Karena pernah nanya ke saya ya saya mah ya ayo aja. Makanya paling-paling ya kalau saya lagi ada mau gitu, misalkannya kita lagi ada waktu, sering saya sapu-sapu jangan sampai kotor gitu. Kalau dia sebetulnya pengennya alami. Mau kotor mau apa yang penting apa adanya dia gitu. Jadi kalau berdasarkan informasi, apakah mungkin Bapak sendiri atau mungkin warga-warga setempat, makhluk yang menempati sumur itu sejatinya apa dia Pak? Kalau menurut orang tua saya sebetulnya dia sebetulnya betul-betul orang baik sih. Oh jadi bentuknya manusia ya, bukan bentuk siluman binatang atau apa bukan ya? Zaman dulu mah ya macam jawara. Oh itu. Kan posisinya berbentuknya dari pisau Pak. Oh dari pisau Ya, awalnya. pisau tersebut. Jadi dia ya macam kayak keris, cuman dari ininya apa pegangannya palanya dia berbentuknya seperti burung garuda. Kayak gitu. Keris dengan gagang burung garuda Ya, gitu. semacam gitu. Jadi dia ada di dalam sumur itu, Ya, si kerisnya itu. Sampai sekarang belum pernah ada yang mengangkat pusakanya itu. Dan si penunggunya itu adalah kodam dari keris itu. Di situ diantara seperti orang kerajaan macam ibu ratu. Terus yang sebagai penjaga pintunya seperti orang tua lah, nenek-nenek gitu. Seperti kayak gitu. Jadi ada berapa makhluk di sumur itu sebenarnya? Ya sebetulnya mah ya banyak sih, banyak. Ya macam kayak gimana ya, yang baju kayak macam kayak sultan kayak gitu ya. Ada tuh yang cowok, terus macam ibu ratunya ada, yang penjaga depannya itu penjaga pintunya lah kata kasarnya.
Ya sambil dia nyapu, ngebersihin apa itu yang udah tua nenek-nenek itu. Oh, nenek-nenek itu. Berarti ada sekitar minimal ada 4 makhluk di sana gitu ya. Jadi setahu saya mah ini maaf ya. Setahu saya itu seandainya warga di Binong sedang masak yang harum-harum, misalkan ya bikin nasi uduk atau apa, kadang-kadang dia suka manjat, nyamperin, Oh pengen gitu. ditawarin. Makanya sesudah saya tahu, alhamdulillah tetangga yang jual uduk saya kasih tahu. Kan namanya masak uduk kadang-kadang habis sholat subuh udah mulai masak kan kena harum tuh. Ya. Sama dia ke itu dia pasti nyamperin. Makanya kita ya sebagainya nawarin aja. Ya gitu. Dan itu sampai sekarang masih ya. Masih suka seperti itu. Sekarang masih. Jadi balik lagi nih Pak ya. Untuk informasi itu kan tadi kita dapat informasi katanya dulu sempat ada ritual kalau mau nikah ada apa mandi di sumur itu betul Pak? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Oh kurang tahu ya kalau informasi masalah. Baru ngedengar sekarang. Baru ngedengar malahan gitu ya. Karena tadi kan kita dapat informasi katanya dulu kalau mau nikah mandi dulu di sana, maksudnya biar langgang lah gitu ya. Yang jelas mah posisi penghuni di sini ini orang baik-baik. Orang baik-baik. Dari zaman dulu waktu mertua saya masih muda sampai sekarang seusia udah tua ya. Kan dulu sering ada orang yang jual apa ya macam-macam bakul, jual seeng yang buat tempat masak itu. Jadi dia sering nginep di rumah mertua. Kalau misalnya habis keliling kemana nginepnya di sini. Ini maaf nih kita bicara jadi judi kita bicaranya ya. Dia sering ngimpo Pak. Misalkan mau pasang wahweh apa zaman dulu katanya togel juga gitu ya. ngerti Togel kalau gitu. sekarang mah sering dibilang togel lah. Katanya saya nggak tahu itu apa itu togel itu. Jadi itu sampai kapanpun nggak bakalan dikasih sama di sini. Oh dia malah nggak mau ya mau kalau dia. Tapi berarti pernah ada ya maaf nih ya Pak. Berarti ada pernah orang melakukan ke sini untuk istilahnya kalau kami itu betara ya betara itu minta sesuatu. Apakah itu hanya cuma sekedar nomor togel atau minta yang lain-lain betul seperti itu ya. Minta supaya dapat batunya, batu berbentuk batu ini batu giok cincin, cincin atau pisau kerisnya apa itu nggak bakalan dapat kalau memang orangnya nggak suci Pak. Oh Dia gitu. betul-betul pengen orangnya yang rajin kena ibadah dan karena ibadah lah insya Allah dikasih gitu ya. Terus untuk akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini apakah ada pernah kejadian sesuatu yang aneh? Tapi maksudnya berdasarkan apakah itu gaib, apakah itu hanya human error gitu ya? Pernah nggak Pak? Apakah ada anak kecil tenggelam apa atau belum ada pernah. kejadian-kejadian aneh? Belum pernah. Jadi tidak ada hubungannya kalaupun misalnya ada kecelakaan di sini atau makan-makan tumbal itu nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah gitu ya. Dan ini kan rencananya teman-teman mau mengeksplor. Ada hal pantangan nggak Pak yang kira-kira yang harus kami ikuti gitu loh? Jadi macam pantangan gimana? Nah, pantangan misalnya kita nggak boleh kalau seperti kayak di Laut Selatan kan kita nggak boleh pakai baju merah, atau seperti di Gunung Arjuna kita nggak boleh pakai baju merah atau baju hijau, atau kita tidak boleh membawa apa, atau kita tidak boleh berbicara apa. Ada nggak Pak kalau untuk di sini pantangan seperti itu? Mungkin nggak ada, bebas-bebas aja. Yang penting kita sopan santun, unjuk salam begitu datang. Niat kita itu niat baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi teman-teman untuk lokasi sumur kondang emas ini, ya sumur kondang emas ini ternyata memang sudah ada dari 30 tahun yang lalu ya Pak. Iya. Kurang lebih ya, kebetulan Bapak ini juga 30 tahun yang lalu sudah di sini, lahir dan besar di sini. Dari dulu itu. Nah, dari sini dan bahkan orang tuanya dan kakeknya pun juga ada di sini. Jadi tahu betul informasinya seperti apa. Dan kembali lagi sejauh ini informasi yang kita dapat adalah penunggu pastinya itu ada 4 orang ya, ada 4 makhluk ya Pak, 4 makhluk. Yang pertama itu tadi adalah orang sakti itu tadi ya, orang sakti yang menjadi kodam dari keris gitu. Masing-masing tempatnya. Ya masing-masing tempatnya. Di antara sumur kecil sama sumur yang kondang emas ini, dia ke situ satu arah. Yang sebelah sana ya lain lagi, yang sebelah kirinya lain lagi. Oh lain lagi ya. Tapi berarti untuk di kawasan ini yang informasi yang kita dapatkan ada 4, yaitu tadi pendekar sakti itu, terus ada yang seperti ratu ya, wanita, dan ada 2 nenek-nenek. Iya. 2 nenek-nenek yang itu adalah penjaga gerbang atau yang merawat sumur itu ya Pak. Ya dia sering nyapu-nyapu. Dan informasinya lagi kalau ada orang-orang warga yang memasak dengan wangi-wangian seperti nasi uduk atau mungkin ada hajat. Betul. Makhluk-makhluk tersebut akan hadir
untuk meminta gitu ya, untuk meminta. Jadi warga akan ya minimalnya menawarkan. Begitu saja Pak. Mungkin untuk selanjutnya kami juga bakal cari informasi dari Bapak, dan mungkin kami untuk sementara ini kita coba lihat dulu ada apa di sana. Terima kasih sekali lagi Pak. Saya Galih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.